Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Prastio, masih di channel Dedi Prastio. Nah, teman-teman, apa kabarnya? Untuk kalian, mudah-mudahan yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, mudah-mudahan kalian cepat memahami ya, cepat belajar dan cepat memahami tentang gangguan ini. Karena untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu hanya membutuhkan pemahaman ya teman-teman ya, membutuhkan metode. Jadi tidak harus selalu mengandalkan obat, tidak harus selalu mengandalkan herbal ya. Nah itu menurut pengalaman yang saya rasakan ya teman-teman ya. Jujur saya tidak mengandalkan obat, tidak mengandalkan herbal dari saya parah-parahnya sampai sekarang hingga membaik. Tidak mengandalkan obat, tidak mengandalkan herbal. Nah itu ya teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan ya, untuk kalian yang saat ini baru bergabung ya teman-teman, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman ya, agar video saya ini dapat cepat berkembang dengan baik ya. Dan apabila video saya ini sudah bisa berkembang dengan baik, sudah pasti akan menjadi semangat tersendiri ya teman-teman ya, untuk selalu menge-share seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya teman-teman ya. Dan juga agar banyak sekali orang-orang di luar sana yang terbantu ya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis seperti kalian ya teman-teman ya. Dan tentu saja mereka juga membutuhkan motivasi, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan ini membutuhkan ketenangan-ketenangan batin ya, membutuhkan ketenangan-ketenangan pikirannya, agar memicu ya, untuk memicu kesembuhan dari gangguan asam lambung, agar dia itu tetap semangat, punya keyakinan yang kuat untuk sembuh dari gangguan asam lambung, dan bahkan bakalan membaik ya teman-teman ya. Saya tekankan lagi di sini untuk kalian ya teman-teman ya, untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, kalian itu bakalan membaik ya teman-teman ya. Kalian itu bakalan sembuh total seperti dulu, sedia kala seperti dulu lagi ya teman-teman ya. Kalian yang dulu ceria, yang dulu superhero, yang kalian dulu selalu merasa beraktivitas tidak merasa rasakan sensasi, selalu cuek dengan apa yang terjadi pada tubuh kalian, kalian itu bakalan mendapatkannya lagi ya teman-temannya. Nah itu seperti itu ya teman-temannya. Nah itu saya alami sekarang ya teman-temannya. Dulu juga saya sama seperti kalian ya teman-teman ya, selalu merasakan gelisah, selalu merasakan takut, selalu merasakan cemas dengan sensasi-sensasi, dengan perasaan-perasaan, ketakutan-ketakutan yang saya alami ya teman-teman ya. Saya juga jujur dulu saya juga merasakannya. Tapi dengan saya memahami, dengan saya mulai belajar tentang gangguan ini, tentang kejadian yang saya alami ya, tentang perasaan-perasaan di tubuh saya ini yang tidak nyaman dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, saya memahami ya teman-teman ya. Saya mulai belajar untuk memahami, dan akhirnya alhamdulillah hingga sekarang saya bisa membaik tanpa herbal, tanpa obat. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Nah untuk kalian yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada mentor yang sudah menemani saya ya, dari pertama saya parah-parahnya hingga saya mulai membaik. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Abdul Rahman ya. Mudah-mudahan Pak Abdul Rahman menonton ya channel Pak Abdul Rahman. Terima kasih banyak ya Pak Abdul Rahman. Karena dengan bimbingan beliau saya dapat dari parah-parahnya, dari nggak bisa apa-apa, dari ketakutan, kecemasan, saya bisa membaik seperti ini. Nah dari situ saya mulai mempelajari dan menjalankan metode-metode tentang gangguan ini, tentang dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, menjalankan metode-metodenya dan akhirnya bisa membaik, dan ingin membagikannya kepada kalian juga ya teman-teman ya, agar kalian juga bisa cepat terlepas dari tidak nyamannya dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya teman-teman ya. Dari sensasi-sensasi di kepala yang tidak nyaman, dari perasaan yang tidak nyaman, dari sensasi fisik, dari sensasi medisnya yang tidak nyaman ya, itu semuanya sangat menakutkan ya teman-teman ya. Dan itu bisa membaik secara perlahan asal kalian tuh yang pertama itu
Jika kalian ingin mencapai kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, yang paling terutama harus kalian lakukan adalah meyakini ya teman-teman ya. Kalian harus meyakini bahwa kalian itu bakalan membaik, dan memang bakalan membaik ya teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis tidak diapa-apakan juga bakalan membaik ya teman-teman ya. Cuman beda dengan yang dilakukan metode. Jika tidak dilakukan metode itu akan lama sekali ya membaiknya ya teman-teman ya. Kita kan sudah merasa tersiksa ya, berhari-hari, berbulan-bulan ya, bertahun-tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun ya, itu tidak membaik-membaik, dan itu merasakan sensasi yang tidak nyamannya ya teman-teman ya. Nah itu karena dia tidak melakukan metode. Berbeda dengan orang yang melakukan cepat memahami dan melakukan metode-metodenya, dia bakalan cepat membaik. Bahkan ada yang sampai hanya 3 bulan, bahkan ada yang 5 bulan ya, paling lama ada yang 9 bulan. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, di sini saya tekankan lagi ya teman-teman ya, kalian itu harus menjaga 3P-nya ya teman-teman ya. Apa itu 3P-nya? Pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Karena itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Karena itu sangat menunjang sekali kesembuhan kalian ya untuk 3P ini tadi ya teman-teman ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Apa itu pola makannya dijaga? Pola makannya dari waktu makannya ya teman-teman ya. Ketika kalian sedang parah-parahnya, kalian makannya minimal 4 jam sekali ya teman-teman ya. Ketika kalian sudah mulai normal ya diusahakan minimal makannya minimal makannya itu 6 jam sekali ya teman-teman ya. Dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 12 makan, dan seterusnya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk orang-orang yang sudah normal biasanya makannya itu 3 kali sehari. Cuman untuk kalian yang saat ini sedang parah-parahnya, yang sedang berjuang untuk mencapai kesembuhan, diusahakan makannya sehari itu minimal 5 kali dulu ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalian mulai makan jam 6 nih, jam 6 mulai sarapan, jadi jam 6 dihitung ya, 4 jam sekali kita harus makan. Jadi jam 9 nya harus makan, nanti jam 12 nya harus makan, terus jam 3 nya makan, nanti terakhir jam 6 nya makan lagi. Nah itu diterapkan terus seperti itu sampai kalian tuh merasa nyaman dan mulai belajar mengurangi. Nah itu ya teman-teman ya, untuk jam makannya selalu tepat, jam-jamnya selalu tepat. Nah itu ya teman-teman. Nah untuk jenis-jenis makanannya kurangi dulu ya, bahkan dianjurkan untuk menghindari dulu yang pedas-pedas, yang bersantan, untuk minumannya yang bersoda ya, terus yang asam-asam, nah itu yang keras-keras, nah itu dihindari dulu ya teman-teman ya. Kalian tuh harus semangat, kalian itu harus disiplin dengan menjalankan itu ya teman-teman ya, kalau kalian itu ingin membaik. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menyepelekan ya, ketika sudah mulai membaik makanannya sembarangan lagi, baru merasakan nyaman seminggu, nanti terus saya udah merasa sembuh nih, terus sembarangan lagi, nanti kambuh lagi. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Lah minimal itu 1 bulan ya teman-teman ya, 1 bulan atau 1,5 bulan kalian tidak merasakan sensasi, nah itu baru kalian bisa mencoba-coba makanan ya teman-temannya. Nah itu untuk pola makan dan beberapa jenis makanannya. Lalu untuk pola hidupnya, nah untuk pola hidupnya ya teman-teman ya, untuk pola hidupnya ini kalian harus, yang pertama itu istirahatnya yang cukup ya, 8 jam ya, minimal 1 malam itu 8 jam. Tidur dimulai dari jam 8 atau jam 9 itu kalian harus sudah tertidur ya, karena untuk jam 11 malam itu kita harus sudah terlelap. Nah nanti bangunnya sekitaran jam 5 atau jam setengah 6, nah itu kita udah mulai bangun lagi ya, lalu beraktivitas seperti biasa. Nah untuk pola hidupnya ini kalian harus beraktivitas ya teman-teman ya, jangan berdiam diri di rumah, jangan meratapi nasib ya, jangan merenung, jangan terlalu mendramatisi ya teman-teman ya, keadaan yang kalian alami. Kalian harus berlatih. Jika kalian belum mampu untuk keluar rumah jauh-jauh ya, di depan rumah saja ya, sambil gerakan. Pokoknya kita itu peredaran darahnya harus lancar ya teman-teman ya. Minum air putihnya yang banyak, cukupi minum air putihnya ya. Lalu kalian itu harus sering olahraga ya, jadi peredaran darah kalian itu lancar, supaya supaya darahnya itu bisa menyebar ke titik-titik yang tidak pernah pokoknya
supaya peredaran darah kita itu lancar. Makanya kita itu harus bergerak ya, kita itu harus bergerak supaya peredaran darahnya lancar, dibantu juga dengan minum air putih yang banyak. Nah itu ya teman-teman ya, ketika kita sudah mulai lapar, jangan nunggu lapar ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini tidak merasakan lapar. Jadi ketika kalian sudah beraktivitas, waktunya makan ya makan, minumnya dipenuhi juga gitu. Waktu-waktunya makan harus konsisten ya, harus tetap makan. Nah itu, nah untuk pola pikirnya, itu kalian itu harus berpikir yang real ya, berpikir yang sewajarnya saja, jangan berpikir-pikir ke arah negatif. Ya memang jujur memang susah sekali ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, memang seperti itu ya teman-teman ya. Selalu berpikir-pikir cemas, selalu berpikir-pikir takut, selalu berpikir bahwa dirinya itu terkena gangguan yang berbahaya, penyakit yang berbahaya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah itu seperti itu. Nah itu semua bisa kita latih ya teman-teman ya, bisa kita hilangkan tapi dengan cara melatihnya. Kita bisa karena kita terbiasa ya teman-teman ya. Kalian bisa melatihnya dengan melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Ketika ada sensasi yang datang, tanamkan saja dalam pikiran kalian, tanamkan saja dalam hati kalian bahwa gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini tidak berbahaya, dan memang tidak berbahaya ya teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini itu adalah gangguan biasa. Nah, kenapa bisa terasa seperti berbahaya dengan sensasi-sensasi yang sangat aneh-aneh? Itu karena pemikiran kita ya teman-teman ya, karena psikis kita terganggu. Kita itu ada rasa trauma. Kenapa kita punya rasa trauma? Kenapa kita bisa terganggu dengan rasa trauma? Karena kejadian awal ketika kita terkena gangguan asam lambung, sensasinya sangat menakutkan ya teman-teman ya. Sensasinya sangat mengerikan, seperti terasa mau Nah itu yang tertanam di otak kita. Makanya kita itu selalu merasa ketakutan dan ketakutan. Nah kita bisa melatihnya untuk bisa menghilangkan itu ya teman-teman ya. Kalian tuh bisa karena terbiasa. Kalian tuh bakalan membaik ya teman-teman ya. Itu hanyalah sensasi, ciri khasnya memang seperti itu, dan kalian itu tidak akan apa-apa ya teman-teman ya. Tidak akan terjadi apa-apa dengan kalian, itu hanya sensasi. Nah mulai sekarang belajarlah untuk masa bodoh ya, belajarlah untuk cuek dengan sensasi yang kalian rasakan. Pokoknya mulai sekarang kalian harus belajar masa bodoh dengan sensasi yang kalian rasakan. Seperti contohnya keleyengan, sangat identik sekali ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, itu sangat identik sekali dengan rasa keleyengan ya, sudah pasti. Dan keleyengan itu serasa tidak nyaman. Dan ketika kalian sudah merasakan keleyengan, kalian jangan berpikir cemas ya. Oh ini sensasinya, kalian harus berpikir seperti ini. Oh ini sensasi keleyengannya datang lagi. Wah ini berarti saya kekurangan gizi nih, berarti saya kekurangan energi nih. Bagaimana cara saya menaikkan energinya lagi biar cepat? Ambil air gula, dikasih air hangat, lalu kita minum, lalu kita makan lagi, banyak makan banyak minum. Nah itu ya teman-teman ya, harus, tapi jangan banyak-banyak juga ya teman-teman ya, maksudnya itu sedikit tetapi sering. Nah itu makanya di sini dibutuhkan metode, dibutuhkan pemahaman tentang gangguan asam lambung ini yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini. Butuh pemahaman, butuh teknik, butuh metode. Tidak harus membutuhkan herbal, obat ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kembali lagi kalian harus menjaga pola pikir kalian ya. Berpikir-pikir ke arah cemas itu malah akan memperbanyak sensasi yang akan datang gitu. Kenapa sensasinya akan timbul banyak lagi? Karena ketika kalian cemas, asam lambungnya naik lagi ya teman-teman ya. Ketika kalian cemas, ketika kalian merasa panik, takut dengan pikiran-pikiran yang tidak beres, dengan ketakutan-ketakutan yang ada di otak kalian, maka asam lambung yang kalian sudah mulai mereda itu akan naik lagi ya teman-teman ya. Dan ketika asam lambungnya naik lagi, akan merasakan dada panas lagi. Ketika dadanya panas, debar-debar lagi jantungnya, ada perasaan panik lagi, dan tambah besar lagi, akan semakin banyak lagi, perutnya akan semakin kembung, lalu punggungnya akan terasa panas, dan banyak sekali sensasi-sensasi yang dirasakan. Nah itu jika kalian panik. Dan nah mulai sekarang belajarlah untuk bersikap masa bodoh dengan sensasi yang kalian rasakan. Itu hanyalah sensasi ya teman-teman ya. Kalian jangan panik, kalian jangan takut, jangan pikirkan itu hanyalah sensasi. Yang kalian pikirkan hanyalah bagaimana cara menanganinya agar sensasi itu mereda atau hilang. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, di video saya
banyak sekali beberapa sensasi yang sudah saya jelaskan ya untuk kalian ya teman. Nah, kalian bisa menontonnya sesuai kebutuhan kalian ya, tentang sensasi yang dirasakan, entah itu sensasi keleyengan, sensasi jantung debar-debar, lalu sensasi seperti tertusuk jarum. Nah, di video saya sudah beberapa saya jelaskan ya. Nah, kalian tinggal memilihnya saja, tinggal mengekliknya saja sesuai kebutuhan kalian dengan sensasi apa yang kalian rasakan. Nah, sekian dulu ya teman-teman ya video yang dapat saya bagikan kepada kalian. Mudah-mudahan untuk kalian yang saat ini sedang terganggu oleh gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, sudah mulai tenang pikirannya, sudah mulai terbuka pikirannya ya, sudah mulai nyaman ya, karena sangat dibutuhkan sekali ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Video-video seperti ini yang dibutuhkan ya teman-teman ya, video-video motivasi, video-video sharing seperti ini ya, kan untuk cepat memperbaik ya, supaya kalian itu cepat membaik. Nah, biasanya dibutuhkan seperti itu. Nah, di sini saya tekankan lagi pada kalian ya teman-teman ya, kalian itu jangan takut, kalian itu jangan khawatir, jangan cemas ya. Untuk kalian, untuk orang-orang yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, dengan sejuta sensasi yang kalian rasakan, rasa-rasa tidak nyaman yang kalian rasakan, kalian itu bakalan membaik, kalian itu bakalan sembuh total ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya, kalian tuh bakalan mencapainya itu. Kalian yang dulu superhero, kalian yang dulu selalu beraktivitas dengan nyaman, tidak selalu merasakan sensasi, lupa, tidak tahu apa sih sensasi ini, kalian tuh bakalan seperti itu lagi ya teman-teman ya. Kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi seperti kalian. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Untuk kalian tolong klik tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video saya yang terbaru ya teman-teman ya. Karena di luar sana banyak sekali ya orang yang membutuhkan video-video motivasi seperti ini ya teman-teman ya. Jangan lupa di share juga ya teman-teman ya, di share, di like ya, dan misalkan misalnya kalian ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.